dito sa ating minamahal na bansa. Megawati! Tak terima kekalahan memalukan dari Indonesia. Pelatih Malaysia sebut Mega itu monster, bukan pemain biasa. Dia kuat dan agresif, saya curiga jangan-jangan Mega pakai doping. Tak terima kekalahan memalukan dari Indonesia, pelatih Malaysia akhirnya meledak di ruang konferensi pers. Wajahnya memerah. Tak terima kekalahan memalukan dari Indonesia, pelatih Malaysia akhirnya meledak di ruang konferensi pers. Wajahnya memerah, suara bergetar menahan emosi, dan puluhan wartawan langsung menodongkan kamera ketika ia tiba, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Mega itu bukan pemain biasa, dia monster, serunya keras hingga seluruh ruangan terdiam. Pelatih Malaysia itu tidak habis pikir bagaimana timnya dihancurkan 3-0 tanpa ampun. Smash Mega yang berkali-kali menghantam pertahanan mereka, membuat pemain Malaysia jatuh berguguran, seolah sedang berhadapan dengan kekuatan yang tak manusiawi. Dia terlalu kuat, terlalu agresif. Saya bahkan mulai curiga, jangan-jangan dia pakai sesuatu. Doping mungkin, katanya lirih namun penuh kegeraman. Wartawan langsung saling pandang. Tuduhan itu berat, apalagi dilontarkan di event besar seperti SEA Games. Namun pelatih Malaysia seperti kehilangan kendali. Ia melanjutkan, bagaimana mungkin satu pemain menghancurkan struktur kami begitu mudah? Itu bukan normal. Kalau Mega main di Liga Eropa, saya masih bisa terima. Tapi SEA Games, dia menghancurkan anak-anak saya seolah mereka amatir. Sementara itu, delegasi Indonesia langsung membantah keras. Manajer tim mengatakan, tuduhan itu memalukan. Mega bukan monster, dia pekerja keras. Kalau Malaysia kalah, itu karena Mega memang lebih hebat. Tuduhan pelatih Malaysia soal dugaan doping yang diarahkan kepada Mega langsung menyulut badai besar yang tak terhindarkan. Dalam hitungan menit setelah konferensi pers itu beredar, gelombang kemarahan mulai menggulung dari publik, analis, hingga para legenda olahraga Indonesia. Di sebuah studio televisi nasional, seorang pengamat sekaligus legenda voli Indonesia yang sudah malang melintang di panggung internasional, tampak menahan napas panjang sebelum akhirnya meledak. Suaranya berat, tapi penuh luapan emosi. Tuduhan ini keterlaluan, sangat keterlaluan, serunya sambil menepuk meja. Kalau kalah, ya akui, jangan lempar tuduhan ke atlet kita. Mega itu bukan sembarangan. Dia kerja keras bertahun-tahun, bukan hasil doping. Sang legenda menjelaskan bahwa pelatih Malaysia sedang berada dalam tekanan luar biasa. Kekalahan memalukan di laga perdana bukan saja mencoreng wajah Harimau Malaya, tapi juga menggoncang posisinya sebagai nahoda tim. Di internal Federasi Malaysia, rumor sudah beredar bahwa jabatan sang pelatih kini di ujung tanduk. Jangan heran kalau dia mulai cari kambing hitam, lanjut sang legenda. Dia tahu federasi sedang tidak sabar. Kekalahan 3-0, ditambah permainan kacau, itu cukup untuk mengguncang kursi kepelatihannya. Media Malaysia pun tak tinggal diam. Beberapa kolumnis menulis bahwa performa tim mereka tak layak untuk level SEA Games, sementara warganet Malaysia sendiri terbelah. Sebagian menyalahkan Mega, sebagian menyalahkan pelatih, dan sebagian lainnya hanya pasrah melihat nasib tim mereka yang terpuruk. Namun pelatih Malaysia tetap bersikukuh. Menanggapi kritik bahwa ia sedang mencari alasan, ia kembali membuat pernyataan kontroversial yang memperkeruh suasana. Dengan wajah tegang ia berkata, "Saya bukan cari kambing hitam. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Permainan Mega tidak wajar. Dia terlalu kuat, terlalu agresif, seperti kesetanan. Itu tidak lazim." Pernyataan tersebut langsung memicu amarah baru. Para analis menuding sang pelatih mencoba meredam api tuntutan pemecatan dengan menyalakan api lain, menyerang kredibilitas lawan. Dan pilihan targetnya, seorang pemain muda Indonesia yang sedang berada di puncak performa. Sementara itu, dalam suasana yang penuh tekanan usai kekalahan telak dari Indonesia, kubu Malaysia tampak kacau. Pelatih mereka masih sibuk mencari pembenaran, melempar tuduhan, dan menolak mengakui kesalahan taktiknya sendiri. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan wasit, bahkan menyebut performa Mega tak wajar. Namun di balik semua kegaduhan itu, muncul satu suara yang berbeda, suara yang bening, jujur, dan jauh lebih ksatria dari orang yang seharusnya memimpin tim. Dialah setter andalan Malaysia, pemain senior yang selama ini menjadi otak permainan Harimau Malaya.
Dengan langkah pelan dan wajah lelah, ia berjalan ke depan kumpulan wartawan. Sorot matanya redup, tapi kata-katanya justru keluar dengan sangat tegas. Pertama-tama, ujarnya, menarik napas panjang, saya ingin mengatakan bahwa Mega memang luar biasa. Ruangan langsung hening. Ia melanjutkan, kata demi kata keluar tanpa ragu. Saya benar-benar takjub atas performanya di pertandingan perdana kemarin. Kami bukan hanya kalah, kami tak mampu menghentikannya. Tim ini layak kalah, dan Indonesia sangat layak menang. Pengakuan seperti itu jarang muncul dari pemain Malaysia, terlebih setelah rivalitas panas yang mewarnai laga tersebut. Tetapi setter itu tampaknya tidak lagi peduli pada ego, gengsi, atau drama di luar lapangan. Yang ia pedulikan hanyalah kejujuran. Kualitas Mega itu di atas rata-rata pemain Asia Tenggara. Saya pribadi ingin minta maaf, karena sebelum pertandingan saya sempat meremehkannya. Saya pikir dia terlalu dibesar-besarkan media. Tapi setelah melihatnya langsung, saya benar-benar salah. Wartawan Malaysia terdiam, sebagian bahkan tampak menunduk. Sementara wartawan Indonesia tersenyum kecil, menyadari bahwa komentar ini akan langsung viral. Sang setter kemudian menatap lurus ke kamera, seperti berbicara langsung kepada dunia voli Asia. Jujur saja, Mega sekarang adalah role model bagi pemain Asia. Cara dia membawa tekanan, mentalnya, kekuatan smashnya, ketenangannya, itu bukan level pemain biasa. Kalau dia terus menjaga performa seperti ini, saya yakin Indonesia bisa juara SEA Games. Pernyataan itu bagaikan kontras terang dengan sang pelatih Malaysia yang sibuk menuduh dan mencari kambing hitam. Bahkan beberapa fans Malaysia menilai bahwa sang setter menunjukkan wibawa seorang pemimpin sejati, sesuatu yang tidak dimiliki pelatih mereka saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga menambahkan kalimat yang membuat fans Indonesia bangga dan terharu. Mega membuat saya sadar bahwa terkadang kita harus mengakui kehebatan lawan untuk bisa berkembang. Saya salut pada dia. Dan saya akan ingat pertandingan kemarin sebagai pelajaran besar dalam karir saya. Wartawan langsung berdesakan, mengajukan pertanyaan tambahan, tapi sang setter tersenyum kecil dan menunduk hormat sebelum beranjak pergi. Di media sosial, komentar itu langsung meledak. Fans Indonesia memuji ketulusan sikapnya, sementara fans Malaysia membandingkan kejujuran sang pemain dengan kelakuan pelatih mereka yang terus berselisih dengan kenyataan. Satu hal kini jelas, Mega bukan hanya menghancurkan pertahanan Malaysia, tetapi juga menghancurkan tembok kesombongan mereka, sampai menyisakan hanya mereka yang berani jujur menerima kenyataan. Mega telah menjadi ancaman, inspirasi, sekaligus standar baru bagi voli Asia Tenggara. Setelah pernyataan jujur setter Malaysia viral dan menuai pujian, situasi di internal tim Malaysia makin memanas. Menurut laporan media setempat, beberapa pemain mulai gerah dengan sikap pelatih yang terus menyalahkan orang lain. Salah satu staf tim yang menolak disebutkan namanya, mengatakan singkat, "Bukan Mega yang jadi masalah. Masalahnya, ruang ganti kami sendiri." Federasi Malaysia kabarnya sudah menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi performa tim dan masa depan sang pelatih. Beberapa petinggi disebut mulai condong pada keputusan pergantian pelatih sebelum laga berikutnya. Sementara itu, Mega sendiri justru merespons santai. Dalam sesi latihan, ia hanya berkata pelan, "Saya cuma bermain untuk negara. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." Namun kalimat itu justru membuat wartawan makin kagum. Di sosial media, gelombang dukungan untuk Mega semakin besar, sementara tekanan terhadap pelatih Malaysia terus membumbung.